Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Eh, Kita duduk di sini bukan merasa lebih atau bagaimana. Yang penting mewakili ke depan kita bersama alumni 92 ini. Sekarang tidak usah pakai bahasa jurusan-jurusan. Kita keluar dari SMA Negeri Kendal atau Semanik itu tahun 92. Artinya kita sama-sama alumni Semanik 92 titik selesai ya. Nah, yang pertama sebetulnya saya pengen mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman semua yang sudah ada di sini. Terima kasih juga atas support yang diberikan ya. Kami menerima support baik itu ide, saran, kemudian bantuan, juga dana dari teman-teman sekalian, sehingga acara kali ini bisa berlangsung dengan baik dan meriah gitu. Saya agak berat kemarin untuk mengkonsep satu bentuk acara yang disebut reuni perak, karena kesannya reuni perak itu sebetulnya sangat diharapkan oleh semua orang lah ya. Jadi kalau ketemu acara reuni perak itu pasti luar biasa ininya. Tapi tadi hashtagnya karena waktu tak mungkin kembali, itu ada beberapa hal. Waktu kita sekolah juga sudah nggak mungkin kembali. Terus kemudian kalau 25 tahun ini kita nggak membuat acara ini, misalnya kemarin itu nggak ada yang punya inisiatif untuk mengumpulkan teman semua, kemudian menggalang dana dan sebagainya, nggak akan ada acara ini. Artinya 25 tahun kebersamaan kita setelah lepas dari Semanik itu akan berlalu begitu saja, dan kita nggak mungkin mengulang 25 tahun itu di tahun ke-26 gitu. Lucu kalau reuni perak di tahun ke-27 kalau gimana Pak Fajar? jadi ya inilah adanya kita. Kalau orang lain menyebut tidak kompak, tidak akur ataupun apapun, alah wis ben, orang masalah. Yang penting toh kita bisa duduk bareng bersama di sini kan. Kalau kita ke depan kemudian merasa ya kok kita ini sebaiknya memang perlu untuk lebih kompak, lebih apa? Ya ayo gitu. Teman-teman yang duduk di sini semua saya yakin punya semangat yang sama, punya rasa kebersamaan yang sama, punya jiwa yang sama, ya toh? Semuanya akan mendukung semua. Nah, tadi usulan dari siapa? Mas Imron kayaknya, Mas Imron, berkaitan dengan usulan Mbak Intan kalau nggak salah. Dan kemudian ke depan itu kita harus lebih apa ya, lebih bisa membantu teman-teman yang lain. Ini sudah kita laksanakan sebetulnya. Mungkin perlu kita sampaikan ke beberapa teman-teman. Nanti Mbak Dewi mungkin yang menyampaikan ya, apa yang sudah pernah kita laksanakan, kita bantu. Kalau teman-teman ingat almarhumah sahabat kita Mbak Sariyah ya, Mbak Sariyah dulu ketika melahirkan beliau meninggal. Mari kita doakan bersama untuk almarhumah. Kemudian apa yang kita lakukan adalah beliau mempunyai anak. Nanti Mbak Dewi yang cerita aja. Kita bantu, kita support. Teman kita kemarin yang terakhir yang cancer paru-paru, Mas Iwan almarhum juga ya kita peduli dan kita bantu. Saya harap informasi seandainya ada teman-teman yang memang butuh bantuan angkatan kita, entah itu dia bilang butuh atau tidak, teman-teman yang tahu mungkin punya kewajiban moral untuk sama-sama memikirkan. Ayo gitu kan, misalnya di grup WA itu bisa kita rembuk, si ini sakit, si ini begini, mungkin kita bisa urun rembuk, urun apapun itu yang bisa kita lakukan. Dan itu sudah kita lakukan beberapa, itu tadi contoh 2 aja, ada beberapa yang lain saya kira, ada beberapa bantuan yang lain yang kita berikan kepada teman. Ada juga misalnya yang meninggal Bapak siapa, kemudian kita ada atensi ke sana, itu kita lakukan semua. Bantuan? Sekolah belum? Sekolah S3 belum dibantu. Ada yang perlu bantuan lagi sekolah S3 perlu dibantu. Monggo. Itu kira-kira apa yang sudah kita lakukan, kita rintis bersama, langkah kecil yang sudah kita dilakukan oleh teman-teman semua ini, saya harap disupport oleh teman-teman semua, nanti bisa menjadi langkah besar bagi alumni 92
agar bisa lebih berkontribusi khususnya internal, khususnya kepada sesama alumni sendiri. Begitu. Bentuknya apa? Nanti ini silahkan dirembuk sekilas saja, mungkin nggak terlalu lama, nggak perlu 3 jam atau Pak Jar, Mbak Sri, nggak perlu ya. Itu. Kira-kira itu dari saya. Kita semua akan selalu mensupport apapun itu yang menjadi kehendak bersama teman-teman, as long as itu suatu kebaikan bagi semua. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, yang diharapkan dari sebuah komunitas 92 ini sebetulnya tidak hanya bertemu satu kali saja. Jadi untuk yang saya harapkan dan kita harapkan semua, pertemuan dan silaturahmi ini kalau bisa berkelanjutan dalam wujud sebuah kemasan empati sosial yang bisa merekatkan persahabatan kita dari tahun ke tahun, yang bisa memaintain persahabatan kita. Jadi saya mau cerita, sebelum ini kita sudah lakukan beberapa wujud empati terhadap teman-teman kita yang mungkin bisa saya ceritakan sedikit. Itu dari Mbak Saria almarhum. Nyuwun sewu, mungkin ada teman-teman yang belum waktu itu belum terjawil untuk berkontribusi ya. Waktu itu ada gagasan untuk membantu biaya pendidikan almarhum anak-anak Saria. Kemudian gagasan itu kita wujudkan. Beliau punya anak 3. Kemudian kita sepakat untuk membantu biaya pendidikan anak pertama. Waktu itu namanya Aisyah Amimi kalau nggak salah, dia sekolah di SMP dan alhamdulillah dari kontribusi teman-teman itu sekarang anaknya almarhum Saria sudah lulus dari SMP. Itu biaya pendidikan dari kelas 1 sampai kelas 3 alhamdulillah kita tanggung bersama dari kontribusi teman-teman 92 semua. Terima kasih, barokallah ya. Kemudian yang selanjutnya itu ada kemarin yang terupdate itu teman kita Iwan Nur Cahya, dia meninggal karena cancer ya, cancer paru-paru. Itu juga ada empati juga dari teman-teman dan kemudian juga ya setidaknya dari empati itu kita bersatu gitu. Dari empati itu kita rekat gitu loh. Nah, maksud saya setelah pertemuan ini tidak hanya kita terus bubar jalan dada udah. Jadi ada kelanjutannya gitu lah. Kelanjutannya itu ada sesuatu yang mengikat harusnya gitu. Seperti misalkan mungkin uang yang terkumpul ini mungkin nanti ada sisa misalkan terus masuk kas. Lah kas itu nanti kita wujudkan untuk apa? Bisa kita bicarakan bersama di sini dengan mbak ini, mbak mas. Itu saja sebenarnya dari saya ya. Yang jelas kita sudah lakukan untuk mewujudkan itu tadi, merekatkan, memaintain persahabatan kita dengan cara yaitu dalam kemasan empati yang membantu teman-teman kita yang benar-benar membutuhkan gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nambah sedikit yang tadi disampaikan Dewi. Saya kira yang susah dari Semanik bulan 2 itu adalah yang belum ada ya, menemukan semakin banyak persamaan. Itu yang saya kira perlu didorong terus. Karena basis dari pertemanan itu kan kemudian menemukan sebanyak mungkin persamaan yang itu akan menjadi, kalau bahasanya Yudi di awal-awal reuni tahun 2014 itu kan ada chemistry yang terbangun gitu ya. Jadi dengan demikian menemukan sebanyak mungkin chemistry antar semua orang yang pernah lulus dari Semanik tahun 92 itu penting gitu. Sehingga kemudian hal-hal yang bisa menjauhkan dari chemistry itu mungkin kalau kita boleh saran itu bisa ditekan. Misalnya ya banyak hal yang kita bisa lakukan sebenarnya mulai dari sendiri yang menjadikan itu supaya lebih rekat lagi gitu. Mungkin agak susah diomongkan karena saya tidak berusaha mewakili teman-teman sosial, tapi bagi teman-teman sosial yang dari awal sudah kadung distigmakan
agak inferior itu kemudian menjadi problem sendiri ketika kemudian harus bergabung gitu. Nah, kemudian ketika harus digabung menjadi sebuah perkumpulan besar, itu harus ada extra effort ya, yang kemudian mencari persamaan semakin banyak itu gitu. Mudah-mudahan ini bisa clear ke depan, karena ini memang bukan soal yang sederhana dan mudah, karena ini kan soal yang kecil tapi kemudian ada gitu, kecil tapi ada. Nah, mungkin ke depan teman-teman yang ada di grup Semanik ya, di WhatsApp Semanik, di Facebook, itu mudah-mudahan ketika berkomunikasi dengan semuanya itu bisa mempertimbangkan hal-hal yang sifatnya chemistryal itu gitu. Jadi semakin mendekatkan antara kita semuanya, bukan semakin menjauhkan gitu. Karena bagi kita kumpul dari Semanik itu bukan semata-mata kita sebagai apa sekarang ya, tapi kemudian kita dulu pernah sebagai apa dan sama-sama, itu yang lebih penting. Karena basisnya itu lebih punya daya panggil ke sana. Kalau kita kumpul sebagai alumni 92, kita punya masa lalu yang sama-sama sekolah di Semanik, itu akan jauh lebih mengikat ketimbang kemudian kita sekarang sebagai apa gitu. Itu akan jauh lebih punya chemistry, lebih punya daya panggil, sehingga ketika orang dipanggil reuni oleh Semanik 92 gitu, ya datang semuanya, karena kemudian oh iya saya bagian dari itu gitu, bukan merasa tidak bagian dari itu gitu. Saya kira mungkin melengkapi pesan Mbak Intan tadi, kalau ke depan mau diformat menjadi sebuah perkumpulan yang lebih solid, ya saya kira mungkin ini menjadi salah satu basis yang penting untuk dijadikan dasar perikatan gitu, dasar perikatan untuk membangun membangun perkumpulan yang lebih solid itu gitu. Nggak tahu apa bermanfaat atau tidak, mudah-mudahan bisa dijadikan pertimbangan gitu. Ya, saya hanya sepakat dengan tadi Hadratus Syekh 2 ini, Om Yudi dan Mas Fajar. Jadi memang kita harus memperbanyak bersamaan. Seperti saya, ketika saya menjadi mantan ketua pemuda Muhammadiyah Kabupaten Kendal, terus aku nak jadi ketua ini meh ngopo ya, padahal saya tuh sering suka ke warung gitulah, artinya gastronom. Jadi sering nyicipi warung-warung. Ini tempat untuk anu tuh apa? Akhirnya saya mengadakan alumni pemuda Muhammadiyah, wes gawe nganu tempat untuk bertemu, kolam renang, rumah makan ya. Akhirnya ide-ide liar itu justru menjadi ya seperti ini yang saudara nikmati ini. Meskipun teng blocor kan itu wajar, teng blocor. Proses itu mau menuju pendewasaan teng blocor itu awalnya ya dari alumni seperti ini, kemudian jauhkan perbedaan, samakan persamaan yang digedek-gedek. Intinya ya ku angfusakum wa ahlikum naro. Jadi pengen mlebu surga kabeh to, jalane kan ada yang bukan toh Al-Tahrim. Terus kemudian itu masukan Mbak Dewi, kalau memang belum menjadi suatu monumental seperti kita berempati kepada bela rasa kepada Mbak Syariah, kemudian Mas Iwan, itu mestinya marketingnya sering di duer-duerke ketimbang keburukannya. Dong-dongi alumni itu untuk apa? Untuk sekedar ngobrol atau sekedar bagaimana gitu. Oleh karenanya yang baik-baik itu harus sering ketimbang sing berisik masalah iki duitnya mbiyen dicekel nganu ilang, iki mbiyen duitnya dicekel nganu, ya memang boleh 1 2. Ning jangan sampai berisik. Berisik itu marake orang nanti iki isine kok berisik kan seperti itu. Saya sendiri kalau berisik itu ya enggak enak, artinya kurangi yang berisik itu kurangi, kemudian wujudkan persamaan, itu nanti akan secara tidak langsung tidak menyinggung seseorang itu, kemudian dia akan produk mulai menyingkir, tapi akhirnya tetap dalam satu, tetap gabung, dia tidak akan berpindah. Artinya, oh saya memang kalau mau menuju ke 92 lagi kulturnya kudune kayak gini, menuju pendewasaan. Jadi janganlah takut untuk berkerumun, berjamaah. Saya kira hanya itu saja. Yang penting yang baik-baik itu seksi marketingnya itu dimunculkan. Jadi kesana ini ben ora. Seperti angkatan 85 disingkat 5. Itu sekarang membuat PAUD di Kelantung. Angkatannya kakak kelas kita. Kelantung itu padahal kalau saya kirim mebel, kui ngambah Segoro kali Blorong gitu. Itu perbatasan antara negara Gemuh Sojomerto dan Patean. Nah, itu nyebrangnya wis ora karu-karuan. Mesti kaca angger saya kirim lemari ke situ mesti pecah.
meh balik meneh ning toko kene ku kirim kono meneh, ya mesti pecah. Lah itu dibangun PAUD oleh angkatan 85. Disingkat 85. Mungkin angkatan 92 disingkat Solo kan ya ora apa-apa. Nah, sing seneng Mas Joko, 92. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Antelinda, aku rasa kok ngomong wis dipungkasi, lek ndang dilanjutkan yang lain-lain yang lebih happy lagi. Memang menjadi suatu keprihatinan tersendiri manakala di luar seperti tadi disampaikan oleh Wan Upi itu ada nada-nada berisik yang tidak enak. Oke, berisik boleh, tetapi berisik dalam arti kata kita gembira ria, tonggo teparo sing krungu ki penak. Nek berisik kita itu hanya sekedar istilahnya rebut balung tanpa isi, itu akhirnya kan kita malu sendiri. Marilah dengan segala macam latar belakang kita yang berbeda, saya yakin waktu kita sekolah dulu kita juga latar belakang kita sangat berbeda. Tapi kenapa dulu kita bisa bersatu? Saya ngeband dengan Om Fajar sampai kemana-mana ya Om. Sama Mbak Wiwit, sama Umi Fatrida, didampingi Pak Rahmat sama Pak Jaswadi, dipelototi karo Pak Subari loh. Jembaro kubure ya Allah Pak Hari, Al-Fatihah. Sapa sing wani nglawan Pak Bari waktu itu? Kita padahal waktu itu mau festival dan mau pentas menjadi band pembuka. Tapi di situ ada persatuan enak banget. Istilahnya mana-mana yang bisa kita bangun kebersamaan, mana-mana yang kita bisa bangun persatuan dan jejaring, monggo kita hidupkan kembali. Dan satu yang lebih penting, saya hanya pesankan, insya Allah jangan sampai kita putus silaturahmi hanya karena saukur duit, itu saja landasannya kalau saya itu. Jangan sampai ukhuwah ini putus hanya karena saukur duit. Insya Allah rekan-rekan kita yang angkatan 92 ini ibaratnya duit kena digoleki, nanging pas seduluran. Nek wis muni pecah salawase. Ditembelo kaya ngopo nganggo lem Alteco, bakal ya kuwi wis kadung broken into pieces. Bahasanya Mas Fajar itu menyembuhkannya sangat lama. Kalau tidak di-blend lagi menjadi suatu ramuan kaca yang lebih halus dan dibentuk lagi menjadi gelas lagi. Hesti aja oleh tegang jari Wanupi. Aja tegang, ngowoh klebon laler. Kalau ada ide, rekan-rekan bisa disampaikan. Mungkin Tante Linda dipandu Tante. Mungkin ada yang ide, Butari. Ya, harapan saya untuk teman-teman, momen silaturahmi seperti ini akan tetap lanjut nggih. Dan kita siap untuk mewujudkan ide-ide dari teman-teman semuanya. Itu aja. Ada yang lain? Pak Andi? Pak siapa? Mbak Ana? Ini yang ngobrol sendiri mungkin ada Inde, Pak Imron. Ya, kalau saya hampir sama dengan yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa tadi udah dibahas semua dengan teman-teman di depan, itu jangan sampai Semanik angkatan 92 ini tidak ada apa-apanya gitu ya. Entah bentuknya apapun, yang penting positif, yang bermanfaat buat teman-teman semua, terutama angkatan 92 ya, umumnya ya untuk semua lulusan di Semanik gitu ya, enggak cuma di 92. Cuman masalahnya paling sulit itu cara mengelolanya ya. Ide pasti akan banyak muncul, kontribusi atau sumbang saran apapun pasti akan banyak muncul. Tapi siapa yang akan mengelola ini biasanya yang paling sulit. Karena kita tahu teman-teman semua ini kan tempat tinggalnya berpisah-pisah jauh-jauh di luar kota semua, tidak semuanya di Kendal. Ini perlu pencurahan tenaga, perlu effort yang lebih ya. Perlu jiwa sosial yang lebih besar untuk mewujudkan ini, karena tidak mudah untuk mengelola hal-hal seperti ini. Gitu. Saya dulu alumni Undip, ya, terutama di Politeknik karena dulu saya lulusan sana, itu punya semacam koperasi di angkatan 92, lulus 95 ya. Angkatan 92.
Kalau kita itu sebenarnya angkatan 89 ya, bukan angkatan 92 ya. Kita lulusnya memang tahun 92, tapi kita masuk di SMA itu tahun 89. Jadi kita disebutnya angkatan 89 seharusnya. Contoh yang positif yaitu di alumni saya itu membuat semacam koperasi yang dikelola oleh teman-teman alumni, terutama teman-teman yang dalam tanda kutip pekerjaannya bisa disambi gitu ya, yang tidak full job di kantornya. Intinya harus ada teman kita yang bersedia untuk mengelola apapun wujudnya, entah yayasan, entah koperasi, entah apapun. Yang penting, terima kasih. Yang penting itu membawa kemaslahatan, kemanfaatan untuk kita semua. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar di depan contoh-contoh kasus. Padahal kalau saja semuanya itu bisa berkontribusi, mungkin contoh kasus tadi mungkin itu tidak terjadi mungkin, tapi wallahu a'lam bishawab bahwa Allah sudah menggariskan seperti itu, ya memang harus seperti itu. Saya juga yakin bahwa teman-teman yang di depan ini juga pasti akan sulit juga kalau seandainya diberi kepercayaan kepada teman yang di depan dari semua yang ada di sini untuk meluangkan waktu untuk mengelola suatu badan usaha atau badan sosial yang bisa bermanfaat. Nah, ini butuh, yang tadi saya sampaikan, butuh effort yang luar biasa dan jiwa sosial yang luar biasa, karena akan menyita waktu gitu. Mudah-mudahan sih saya, kalau semuanya mendukung pasti akan terwujud gitu. Saya nggak bisa menyampaikan panjang lebar mengenai hal seperti itu, karena konsepnya pasti Pak Yudi, Pak Fajar itu pasti punya konsep yang bagus dan baik. Ya, mungkin itu aja yang saya sampaikan. Intinya kita harus memaksakan diri untuk mewujudkan hal itu. Kalau kita nggak memaksakan diri akan sulit. Ya. Tadi Pak Yudi juga udah menyinggung ya, bahwa reuni perak aja mungkin dengan konsep yang sederhana ini. Padahal harusnya semua orang mengharapkan di reuni perak itu semua gitu ya, tapi ternyata tidak. Ya itu karena ada kesibukan atau keperluan yang lain-lain. Ini bisa menjadi gambaran bahwa tidak semua angkatan 92 itu sepikiran dengan kita gitu. Jadi untuk menyamakan pemikiran itu ya kayaknya sulit sekali. Dan mudah-mudahan lemparkan saja bolanya supaya teman-teman semuanya ada yang nendang gitu ya. Kalau idenya itu nggak dimunculkan, bolanya nggak dilempar, akan jadi ide saja, nggak akan pernah terwujud. Mudah-mudahan Pak Yudi, Pak Fajar untuk meluangkan waktu lah untuk hal seperti ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Imron atas sumbang sarannya yang luar biasa. Ada lagi teman-teman yang ingin menyampaikan pendapat atau apapun itu, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah berupaya menyatukan visi misi kita Angkatan 92, karena waktu tak bisa kembalinya.
Dari situ mungkin kita semua akan menyadari ya, kita sudah 25 tahun berpisah dengan semuanya mencari jati diri dengan keluarga yang sudah berkeluarga ya. Kalau yang belum segera, karena kita temukan kenikmatan di situ. Serta mungkin kalau yang nggak bisa datang karena kesibukan dan lain hal, tidak mungkin dia tidak pengen, pasti dia pengen. Cuman karena ada sesuatu seperti mungkin istri saya tadi nganter orang tua ya. Jadi semuanya itu kalau saya positif thinking aja, karena ada sesuatu hal, ada kepentingan dan lain-lain. Kita tidak ada yang istilahnya nggak sepaham ya, kita mungkin sepaham cuman pahamnya lain-lain. Nah itu, jadi kita tuh sepaham tapi pahamnya lain-lain. Jadi ya seperti ini, kita mau mencari yang sama, waktunya ternyata ada hal yang bareng ya. Contohnya saya sendiri tadi udah masuk kerja, udah 2 hari ini udah masuk karena berbakti kepada nusa dan bangsa, jadi ya memenuhi peraturan pekerjaan, suruh kerja ya kerja. Sebetulnya untuk mempertemukan kita di sini kan memerlukan perjuangan ya. Saya ucapkan terima kasih kepada panitia dan seluruhnya yang telah mendukung acara ini. Tentunya yang punya tempat Mas Taufik dan yang ada di Wuleri ya. Ini berupaya setengah mati untuk berupaya ini. Nah, kita semua yang mendukung ya, kami harapkan saling membantu informasi. Kalau tadi diucapkan bahwa 92 itu enggak kompak, saya enggak setuju ya. Soalnya kita kompak, cuman mungkin belum semua. Karena kita sendiri juga sering kumpul dan sering semuanya jadi satu. Tidak mengenal itu IPS, biologi dan IPA, fisika. Karena yang kita dulu di ulang tahun SMA Negeri 1 Kendal aja kita kumpul semua dari semua angkatan dan semua jurusan, termasuk saya ikut di kegiatan pengajian dan pengobatan ya, pengobatan massal. Memang didominasi oleh angkatan 90 ya, tapi di situ banyak juga 90 yang lain dari dokter-dokter dan perawat ya. Nah, cuman saya bisa nyandukung dari transport, teman-teman jeep dan off-road kita kerahkan, dan di situ juga sampai ke desa Pidik Tanjung ya, desanya Mbak Tari ya. Nah itu kita tempuh dengan mobil-mobil off-road yang ada di Kendal, karena saya juga berkecimpung di situ. Ya bisanya seperti itu, karena saya mau jadi dokter enggak jadi dulu. Nah kalau yang lainnya jadi dokter bisa memeriksa. Nah kita semua mendukung. Di situ dari berbagai hal ketemu bahwa kita itu sebetulnya peduli ya, tapi karena mungkin kesibukan dan pekerjaan tidak bisa bergabung. Nah kami harapkan mungkin dari situ kita itu tidak bisa ketemu tidak apa-apa, tapi yang penting ada kegiatan. Mungkin ada tadi yang diusulkan koperasi atau mungkin ada iuran yang tidak diatur atau mengikat, kita sediakan rekening khusus untuk sumbangan non wajib ya, katakanlah untuk aksi-aksi sosial ya, aksi-aksi sosial misalnya ada bencana dan lain-lain, kita bentuk nanti per bidang, nanti bidang sosial katakanlah ada admin untuk bidang-bidang lain, keorganisasian, kerohanian dan lain-lain. Nah, perlunya di sini dibentuk suatu paguyuban, ada ketua pelaksana. Mungkin ketua nggak bekerja, yang melaksanakan malah yang bekerja. Di daerah itu pas ada acara kita yang bekerja ya, yang ada yang membidangi masing-masing. Nah, mungkin di situ karena kita semua tidak bisa menyempatkan waktu yang tepat dan bersama-sama. Mungkin itu yang bisa kita
sampaikan. Kalau untuk kumpul-kumpul mungkin kita selalu kumpul-kumpul, tapi kan tidak selalu bersama ya. Tidak semuanya ada di satu, tapi pasti ada yang kumpul, entah itu 10, 20 itu pasti ada yang kumpul. Itu saja, terima kasih. Tinggal perkumpulan-perkumpulan itu dijadikan satu lewat arena komunikasi WA dan nanti dikerucutkan menjadi lebih bermanfaat. Yang penting kumpulan kita itu bermanfaat, tidak hanya sekedar kumpul-kumpul. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas perjuangan para pejuang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya mungkin sedikit nambahin saja. Oke, apa ya? Ayo. Soalnya gatel ra ngomong cangkemku. Kalau ngumpul-ngumpul hampir kalau saya pulang pasti saya ngumpul. Terutama di sekretariat tim iktikaf ini. Di tempatnya gym. Ya, istilahnya bukan iktikaf ibadah ya. Iktikaf untuk ya teman-teman kita ngobrol atau sekedar ketemu. Nah, mungkin dari situ bisa kita saling tukar informasi dan tukar pengalaman gitu. Tadi disampaikan yang tadi pendanaan ataupun ada bidang-bidang, saya pikir sangat positif. Karena suatu kegiatan tanpa dana juga sepertinya akan susah gitu. Mungkin lebih bagus lagi kalau ada mungkin rekening khusus untuk angkatan 92 yang bisa untuk menampung ya setidaknya infak teman-teman gitu ya. Yang selama ini mungkin infak ke pihak-pihak lain dan sebagian diinfakkan untuk kegiatan ataupun kegiatan sosial di angkatan kita ini gitu. Atau mungkin secara pasang kerupak kan di toko-toko gitu kan. Bisa untuk infak untuk membantu rekan-rekan yang mungkin bisa dibantu. Oh ya, satu lagi mungkin tadi waktu ini ada yang nanyain lupa dengan saya. Kalau saya sih biasa dipanggil Londo dulu ya. Jadi ya Mat Londo Gandon. Mungkin adik Didi. Mungkin itu aja. Kalau ada yang mungkin teman-teman bisa memberikan saran masukan lebih bagus lagi, ya lebih baik lagi ya. Makasih. Yud. Matur nuwun Yud. Siap, terima kasih Om Ahmad, Om Jim, Om Imron dan semua teman semuanya. Karena waktu mungkin bukan tak bisa kembali, tapi waktu sudah berlalu ini kan. Ada yang pengen cepat-cepat pulang dan sebagainya. Kita finalize saja ya, kira-kira ke depan kita itu mau apa dan bagaimana. Tadi rembuk-rembuk sekilas dengan beberapa teman, dengan Om Fajar dan Mbak Sri. Itu ada baiknya kita bentuk satu paguyuban gitu. Paguyuban Semanik 92. Nanti namanya apa kita rembuk lagi. Tapi teman-teman setuju nggak kalau kita gabung menjadi satu paguyuban itu, setuju nggak? Setuju ya? Kita bikin paguyuban, misi dan visinya adalah nggak lain ya membantu sesama teman-teman satu angkatan gitu ya. Tapi misi besarnya pasti membantu siapapun yang perlu kita bantu. Begitu? Setuju? Terima kasih. Nanti mungkin ada tim kecil atau siapapun yang peduli, bukan siapapun yang akan ikut dalam membentuk paguyuban ini, dalam menjalankan paguyuban ini, silahkan. Kita sudah bukan anak kecil lagi yang harus kamu yang harus jadi ini, kamu harus jadi ini, enggak. Tapi siapapun yang mau, siapapun yang peduli, silahkan gabung, silahkan bersama kita, bersama-sama kita majukan, kita kompakan bersama 92. Oke? Oke. 92 apa jawabannya? Apa Mbak jawabannya? Jos. 92 jos jare. Ya, wes. Gitu ya. Ada lagi mau timbangan Mbak Sri, Om Fajar? Terima kasih teman-teman.
Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Kita akhiri acara pada siang hari ini. Selamat pulang ke negeri masing-masing. Selamat berkumpul dengan keluarga. Entah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, itu tergantung kemauan teman-teman semua. Kita akan berkumpul kembali. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.